Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1754. Suara gemuruh itu seperti guntur abadi, yang menyebabkan turbulensi Yin Chao di Fu. Tentara dunia bawah, yang terdaftar di luar negeri di Shuro, sedang menunggu. Baik mengayuh di kehampaan, atau mengendarai pedang terbang, atau menaiki hantu, berdiri di langit dan menutupi bumi. Melihat dari kejauhan, itu adalah karpet hitam yang menutupi langit dan menutupi langit, semuanya mengenakan baju besi dan menahan pertempuran G. Saya benar-benar tidak tahu cara melihatnya. Di dunia bawah, jika orang kuat dan kuat, ada banyak kerajaan semu yang tak terhitung jumlahnya, dan tingkat puncak kuasi pangeran yang kuat bahkan lebih. Tak satu pun dari ini yang penting. Niucha yang sebenarnya adalah kaisar dan kaisar, dua kelas tertinggi, yang merupakan dukungan kuat dari dunia bawah. Ye Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa langit terlalu lemah dibandingkan dengan dunia bawah. Tidak ada kaisar yang duduk di kota, berapa banyak orang yang diperlukan untuk memperjuangkan kaisar, dan dua pertempuran di langit tidak adil sejak awal. Tidak apa-apa sekarang, bertarunglah dengan jumlah itu, dunia di dunia bawah tidak akan pernah kalah, melawan puncak tingkat kaisar, dan kaisar sama-sama ganas. Selain itu, terserah Anda untuk bekerja, dan berapa banyak yang akan dihancurkan. Sambil menunggu, Ye Chen tiba-tiba melihat twist di ruang samping. Saat berikutnya, sesosok jatuh, dan dia melihat lebih dekat. Itu adalah Zhao Yun, yang tidak berdiri diam dan hampir jatuh. Saya tidak bisa mengatakannya, biarkan saya datang. Zhao Yun mencoba berdiri teguh, sangat malu, dan bingung. Hari ini, dia sangat luar biasa. Tubuhnya robek oleh guntur dan kilat, berlama-lama oleh aturan Kaisar Tao, dan samar-samar oleh prestise. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan dia bisa melihat bahwa tubuh Zhao Yun juga berisi tentara kaisar yang ekstrim, yang merupakan tombak yang menakutkan. Juga bersamanya adalah penghancuran kaisar-kaisar dan baiji setan kaisar-kaisar baiji, keduanya memiliki artefak kaisar. Mata Ye Chen berkedip, jelas, di hadapan Kaisar Ming, ada kaisar lain yang sudah menjadi debu sejarah. Meskipun kaisar meninggal, peralatan kaisar diturunkan untuk melindungi generasi masa depan. Keempatnya berdampingan, dan alat kaisar di tubuh semuanya berdengung dan gemetar. Dengan restu dari alat kaisar, mereka memiliki kekuatan baja keras Sundi. 4 dari mereka adalah 4 keturunan paling menakjubkan dari dunia bawah sekarang. Menyebut mereka berarti menerima baptisan perang. Hanya dalam pertempuran berdarah mereka dapat benar-benar berubah. Ini adalah kesempatan dan ciptaan. Kaisar Ming dan Kaisar tersenyum, dan masing-masing mengambil pengaruh Kaisar Dao. Bayangkan jika iblis tahu bahwa ada dua kelas tertinggi di dunia bawah, akan aneh untuk tidak menakuti mereka. Kedua klub tertinggi ada di sini, bukankah mereka akan menemukan pelecehan? Oleh karena itu, Kaisar Hades dan Kaisar Wilder sangat mungkin untuk saling bertemu, dan masing-masing telah mengumpulkan napas, karena takut akan pasukan setan, mengetahui keberadaan mereka. Secara alami, Anda harus berjuang, dan Anda harus bertarung lagi. Jika itu bisa mengarah ke Emperor of the Demon Realm, itu yang terbaik, tetapi mereka semua supreme, dua lusinan, dan tidak ada alasan untuk kalah. Ini dia, Raja Qin Guang bergumam, matanya berseri-seri. Setelah itu, saya melihat pilar sihir Optimus bergetar, dan kabut ajaib menyembur keluar. Setan, Jenderal Iblis, dan prajurit iblis semua memiliki mata merah darah, haus darah dan tirani, roh-roh jahat itu berguling dan mengamuk. Nafas ini benar-benar luar biasa. Suatu hari, iblis di wilayah iblis bernafas dengan nyaman, dan wajahnya penuh kenikmatan. Ini saja, pasukan dari dunia bawah mengerutkan kening, tidak pernah tahu dari mana iblis-iblis itu datang sebelum melihat iblis-iblis itu. Invasi eksotis, pertempuran ini sangat besar. Tidak ada kelas kaisar, tidak peduli berapa banyak yang datang, semua adalah umpan meriam. Bagaimana kalau bertaruh, untuk melihat siapa yang membunuh pilar hitam terlebih dahulu? Mingju menundukkan kepalanya, tersenyum pada Ye Chen, Zhao Yun dan Bai Yan. Bunuh. Tanpa menunggu Zhao Yun dan Bai Yan menjawab, Ye Chen memasuki Laut Surahai, dan yang pertama membunuh pasukan iblis. Ming benar-benar malu, tidak sabar, bukankah ini dimulai? Namun, di mana dia tahu bahwa kebencian Ye Chen dengan iblis dapat dimaafkan sampai sekarang, itu patut dipuji. Apalagi yang kau katakan, bereskan. Momentum Zhao Yun langsung memuncak, terkait dengan aturan Kaisar Tao, dan paksaan itu sangat sombong. Bunuh, kata Bai Yan dengan dingin, terlepas dari perintah. Dia tidak pernah kehilangan pusat perhatian, tubuhnya misterius, lompatan besar menyusul, memegang tombak perang, seperti dewa perang. Bunuh. Yan Luo Lengheng dari 10 Hals, dengan kepala digantung di kepala mereka,
Pasukan dunia bawah, seperti Wang yang hitam, kewalahan. Kaisar Hades dan Kaisar tidak bergerak, para prajurit udang dan kepiting akan malas. Keduanya disembunyikan dalam ketiadaan, dan untuk menjadi pemburu, masing-masing bangkit dan menunggu untuk menangkap Kaisar Alam Iblis. Jika langit tahu ini, mereka akan takut. Tangkap Kaisar, mungkin hanya 2 orang kejam ini yang berani melakukannya. Yang satu adalah Kaisar Dunia Kuno, dan yang lainnya adalah suaka besar 5 kaisar yang bertarung seorang diri, keduanya bergabung untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak mungkin, yang disebut banyak orang, ini bandel. Karena invasi pasukan dunia bawah, Silohai berangkat dari lautan badai, yang disebut hantu soliter dihancurkan menjadi abu terbang. Di mana bisa ada begitu banyak orang kuat? Rao adalah pasukan iblis yang melihat pertempuran di dunia bawah, tidak bisa tidak kaget. Anda tahu, mereka hanya kelompok pertama, dan orang-orang belum datang. Mereka sama padatnya dengan laut, tetapi pasukan dari dunia bawah sama besar dengan lautan. Jika ini kerja keras, itu adalah pembantaian sepihak. Mundur, Tian Moyu Mojun berteriak dan memerintahkan untuk mundur. Kemana harus pergi? Ye Chen menyusut 1 inci dan memimpin dalam pembunuhan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bahuang Kuan melakukan serangan yang kuat. Iblis berambut ungu berhadapan muka dan dihancurkan oleh setengah dari tubuh iblisnya. Escort, iblis berambut ungu menjerit, matanya penuh ketakutan. Trans ini mundur ke kerumunan, tetapi prajurit sihir dan jenderal di sisinya didorong olehnya, yang dianggap sebagai kambing hitam. Ye Chen terlalu ganas, dia bisa meninju setengah dari tubuh iblisnya dengan 1 pukulan, dan tahu dengan pantatnya, dia adalah pria kejam yang menggantung di langit. Bunuh. Sepotong iblis bergegas maju untuk membunuh prajurit iblis, atau kekuatan magis, atau pembunuh ini, luar biasa. Orang yang menghentikanku sudah mati. Ye Chen meraung, menyapu dengan 1 telapak tangan, dan sepasang mata emas mekar dengan kesedihan, menatap iblis berambut ungu itu. Dia masih mengerti kebenaran hidupmu saat kamu sakit. Dia kelas setan, apakah sangat penting, dan ingin lari jika dia cacat. Carilah kematian. 3 Raja Iblis mendengus dan membunuh mereka semua. Ayo, 1 untuk setiap orang. Zhao Yun memukul ke tanah, menamparkan dan membalik salah satu dari mereka, dan itu benar-benar ganas. Itu benar, Ming tertawa dan bertemu iblis berambut putih. Aku belum pernah bertarung dengan Zundi. Bai Niu, gadis itu, juga sangat kuat, dan dia hampir terbelah menjadi 3 mata. Keempat musuh, dengan 4 kaisar, bertarung melawan 4 Raja Iblis. Fluktuasi dalam perang tidaklah kecil, dan prajurit iblis akan berubah menjadi kabut darah. Ini belum menstabilkan tumitnya, dan Yan Luo, 10 kuil, memimpin pasukan untuk membunuhnya, dan gelombang besar menenggelamkan pasukan iblis. Tentara dunia bawah memiliki tingkat perang yang tinggi. Alasan utamanya adalah bahwa tahun-tahun yang tak berujung menjadi panik. Kali ini, saatnya untuk berlatih. Tidak pernah ada pertempuran udara sebesar itu, dan ada 2 sitap tertinggi, naik ke Yan Luo dan turun ke Xiao Guier, mereka semua marah dan bersemangat. Perang pecah, dan kehidupan manusia seperti mustar, dengan korban di kedua sisi. Dapat dilihat bahwa kekuatan absolut pasukan dunia bawah ditekan, dan sejumlah besar tentara surga akan ditelan, dan gambarnya sangat berdarah. Sungguh aneh bahwa tentara pasukan iblis belum tiba, mereka hanya pelopor, tetapi tentara dari dunia bawah sedang menunggu. Kekuatan tempurnya tidak setara, yang ini terkejut karena terkejut. Bahkan iblis, dia tidak bisa menahan serangan ini. Ini belum menggerakkan cara kaisar untuk membunuh, jika tidak, pemandangan akan lebih spektakuler, dan itu akan benar-benar hilang berkeping-keping. Ini adalah surahai ungu, yang diwarnai merah karena perang. Tungkai yang patah, pedang dan tombak, potongan demi potongan. Silohai menjadi ladang siulang, pembantaian sepihak yang nyata, dengan kekuatan ratusan kali, pasukan iblis tidak dapat membalikkan. Kali ini, itu benar-benar kejutan, pihak lain benar-benar memberi wajah. Saya tidak tahu apakah pasukan iblis akan tahu bahwa ketika keduanya unggul dalam ketiadaan, apakah mereka akan menangis di tempat. Dalao datang berlari dan ingin membuat ombak. Ini adalah saat yang tepat. Ombaknya tidak kecil, tetapi mereka adalah orang-orang yang tenggelam. Ini benar-benar memalukan. Dalam ketiadaan, Kaisar Ming dan Kaisar Huang, sambil memegang satu pada saat yang sama, menatap kutub optimum, menunggu Kaisar muncul. Ada banyak manfaat membunuh Kaisar. Sama seperti Emperor of the Underworld, mungkin dia bisa maju lebih jauh dan menjadi Emperor of the Heaven. Sama seperti kelaparan Kaisar, Baoqi dapat menembus belatung dan bertanya pada Kaisar Besar. Chapter 1755. Tolong, selamatkan aku. Pertempuran di lautan penuh, memekakkan telinga, tetapi ada suara gemuruh yang sangat keras. Itu adalah iblis berambut ungu, yang dikejar oleh Ye Chen sedikit gila. Puncak Zundi yang megah, iblis di bawah kursi Kaisar Agung, sebenarnya dikejar oleh seorang suci yang membawa senjata Kaisar dan kehilangan helmnya. Ini karena Kaisar Iblis tidak ada di sini. Jika tidak, mengapa Ye Chen menembak? Raja Iblis akan membelahnya dengan satu tangan.
Ngomong-ngomong, ini iblis, jangan malu dengan Lao Su. Kamu dan Tian Mojun jauh dari satu sama lain. Ye Chen menginjak sungai peri yang menyilaukan dan menyusulnya lagi. Iblis berambut ungu yang masih melarikan diri hampir terpesona dengan tinju. Berbicara tentang Raja Iblis, itu adalah hal yang lama sejak invasi iblis. Dia adalah Raja Iblis pertama Ye Chen. Dibandingkan satu sama lain, Shiva Demon dan Tian Demon terpisah terlalu jauh. Tidak hanya kekuatan tempur mereka sendiri, tetapi juga mentalitas iblis. 1000 kaki jauhnya, iblis rambut ungu jatuh, membakar esensi darah, menyembuhkan tubuhnya dengan cepat, dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin itu roh jahat kaisar? Setan berambut ungu merasakannya, dan merasakan tubuh Ye Chen, dan itu adalah roh jahat kaisar, yang merupakan roh jahat eksklusif kaisar. Tingkat kejahatan itu hanya akan dimiliki oleh mereka yang benar-benar membantai kaisar iblis, dan akan tetap bertahan seumur hidup. Pembantaian kaisar tidak memiliki kemuliaan atau catatan. Ye Chen memiliki roh jahat di tubuhnya, artinya, dia pernah membantai kaisar, dan pernah membantai mereka. Tapi bagaimana ini mungkin, dia hanya seorang suci kecil. Bahkan dengan perlindungan alat-alat kaisar, sangat sulit untuk memblokir serangan kaisar. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mata iblis berambut ungu disorot. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen mendengus dingin, datang dari langit. Pada akhirnya, tidak ada yang berani melangkah maju, tidak ada yang berani menghentikannya. Baik Jenderal Iblis maupun prajurit iblis ngeri, tubuh mereka bergetar, dan bahkan senjata yang mereka pegang bergetar. Ye Chen terlalu kuat, dia benar-benar dewa pembunuhan. Dia membawa senjata kekaisaran dan roh jahat kaisar. Langit bergemuruh, dan bunyi gedebuk diinjak oleh Ye Chen. Setiap kali telapak kaki jatuh, langit bergetar. Iblis berambut ungu telah mundur satu demi satu dan telah mundur ke gurun pantai Sura. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen mengangkangi seluruh negeri, dan disatukan dalam satu saat, meninju langit abadi. Aku bertarung denganmu. Aku tidak tahu apakah itu ketakutan atau semacamnya. Iblis berambut ungu beredar dengan rambutnya dan bergegas. Telapak tangannya mengandung banyak keterampilan sihir misterius, dan di antara telapak jari-jarinya, ada karakterisasi pahatan yang gelap, yang juga ditutupi dengan guntur. Tinju itu menyentuh telapak tangan, dan langit yang luas itu meledak seketika. Ye Chen berdiri diam, berdiri seperti raja, berdiri di antara langit dan bumi. Iblis berambut ungu itu tidak begitu baik, dia membalik 800 kaki, dan tulang-tulang tangannya terhubung ke lengannya, semua meledak menjadi kabut darah. Tubuh iblis yang disembuhkan sekarang retak lagi. Kesedihan ini menyedihkan, baru saja turun, dan masih ada waktu untuk bernafas dalam satu nafas, dan Dewa 9 Kesatuan datang. Jantung alisnya ditembus, dan ia menerobos masuk ke lautan dewa-dewa, merusak dewa aslinya. Dalam jeritan, Ye Chen membunuhnya, mengangkat tangannya dan melepas kepalanya, dan melangkah ke abu terbang, bahkan Yuan Shen-nya hancur. Pada titik ini, iblis di bawah kursi kaisar dihancurkan lagi. Pada titik ini, Ye Chen menambahkan sentuhan kuat pada catatannya. Terlepas dari perintah itu, Raja Iblis Darah yang berperang melawan Zhao Yun juga jatuh ke langit, dan seluruh orang menghilang. Setelah itu, iblis berambut putih dan iblis bermata tiga juga dipenggal satu demi satu, dan tubuh iblis itu jatuh ke Laut Surahai dan digigit oleh Li Gui. Raja iblis lain dari iblis itu, akhirnya, jangan terlalu baik. Yan Luo dari 10 Hals dan Kaisar Underworld yang sempurna, semuanya galak, tanpa kepala, langsung diserang dalam kelompok, dan semuanya mati. Adapun para jenderal iblis dan tentara iblis, mereka dimakan satu persatu. Pertempuran ini, tetapi seperempat jam, segera berakhir. Pasukan muka alam iblis, tanpa kecuali, semuanya diasingkan. Sayangnya, sampai akhir perang, Kaisar alam iblis belum muncul, membuat Kaisar Ming Huang dan Kaisar Huang merasa malu. Tenang, orang-orang tua itu tertawa gembira, berapa tahun, darah yang hening, mendidih untuk pertama kalinya. Aku belum membunuh. Sekelompok jenderal tua memutar leher mereka dengan ganas, membunuh mata merah mereka, dan mereka semua mengerikan. Mengatur pasukan. Kata-kata Yan Luo di 10 aula bergema di langit. Segera, pasukan karnaval dari dunia bawah, yang masing-masing milik tim Sisi, terdaftar di 4 sudut pilar sihir Optimus, siap untuk menyerang lagi. Selain itu, formasi kaisar tersembunyi dibuka, dan kabut tertutup. Formasi kekaisaran menutupi pasukan dunia bawah untuk mencegah gelombang kedua pasukan iblis dari datang, dan mereka takut pergi ketika mereka melihat pertempuran seperti itu. Kamu sepertinya tahu asal-usul iblis itu. Di sisi Sutian, Mingju menelan obat mujarab sambil berbisik. Tidak hanya dia, tetapi Zhao Yun dan Bai Yan di sampingnya, serta si Luo Yan Luo dan banyak jenderal hantu tua, semua datang. Sebelumnya, Ye Chen memimpin dan penuh dengan kebencian. Sekilas, orang-orang dengan penglihatan tahu bahwa Ye Chen dan Tian Mo memiliki hutang darah. Kampung halaman saya adalah karena mereka terfragmentasi,
Ye Chen samar-samar berkata, sepasang mata berdarah, kemarahan dan rasa sakit berdampingan. Singkatnya, kuartet diam-diam berkata begitu, mengerti dalam hitungan detik. Kaisar dunia bawah dan kaisar menghela nafas, tidak semua orang tahu surga, dan tidak semua orang tahu asal-usul iblis itu. Mereka yang dapat melihat surga setidaknya memiliki level mereka. Terlebih lagi, itu hanya dapat dilihat. Banyak hal yang tidak jelas. Ada penghalang kekuatan misterius antara kerajaan dan kerajaan, seperti lapisan kabut, kadang kala sulit bagi kaisar untuk menarik diri, demi hukum. Kemarilah. Diam untuk waktu yang lama, aku mendengar bahwa Chu Jiang Wang ringan. Tetapi ketika melihat Optimus Magic Boom dengan keras, kabut ajaib mengepul. Untuk pertama kalinya, ada banyak prajurit sihir dalam kabut sihir, kali ini, jumlahnya bahkan lebih besar dan tekanannya gelap. Bagaimana dengan orang-orang? Iblis pertama melangkah keluar, mengerutkan kening. Setan-setan lain juga melihat sekeliling. Gelombang pertama pasukan iblis langit tiba lebih dulu. Begitu banyak orang tidak melihat sosok. Apa yang bisa dilihat hanyalah lapisan awan berkabut, dan mereka bahkan tidak bisa memakainya karena kultivasi puncak mereka. Apa yang kamu cari? Saat mereka menyaksikan, sebuah tawa terdengar, menyebar dari awan yang berkabut. Mereka hanya mendengar suara, tetapi tidak ada yang terlihat. Semua Raja Iblis memalingkan kepala dan menatap langit. Di sana, di awan berkabut, sebuah prototipe seseorang terwujud. Itu adalah Kaisar Zundi tua dari dunia bawah, lahir dengan punggung harimau, membawa pedang dengan kepala hantu, tubuh pisau, dan darah. Mata iblis itu menyipit, menatap Kaisar kuno yang sempurna. Menatap, mata mereka menyusut seukuran jarum. Saya pikir hanya Zundi tua yang satu orang, tetapi dia bisa melihat lebih dekat, yang mana yang satu itu. Seperti Wang yang hitam, itu ada di mana-mana, dengan angka yang tak terhitung jumlahnya, menelan langit. Entah pedang kerajaan atau langkah di langit, momentumnya dipersatukan, dunia bergetar, dan pertempurannya benar-benar menghancurkan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Para Raja Iblis semua berubah warna, dan mereka melangkah mundur. Saya tidak tahu di mana ada begitu banyak biksu. Untuk sesaat, mereka semua jelas. Tidak heran jika seorang prajurit iblis tidak terlihat. Pada saat ini, sebagian besar tentara telah dihancurkan. Mundur, cepat mundur. Seorang iblis menghela nafas dan memerintahkan mundur. Perintah, pasukan mundur kolektif setan, untuk mundur ke kolom sihir Optimus. Kekuatan pertempuran benar-benar ditekan, pertempuran ini, tidak bisa bertarung. Tentu saja, sebelum mereka mundur, mereka melihat dua dewa jatuh dari langit, menyegel pilar Optimus, dan memotong mundur mereka. Sejak tangan Kaisar Hades dan Kaisar Huang, metode tak bertuhan diterapkan. Aku datang ke sini, aku masih ingin pergi, hanya bercanda, aku sedang menunggu dunia bawah, aku akan datang ketika aku ingin datang, aku ingin pergi. Kaisar Agung. Setan bergetar, wajahnya pucat. Lawan sebenarnya memiliki seorang kaisar, dan itu bukan satu, tetapi dua. Dalam pertempuran seperti itu, tidak mengherankan jika para penyerang iblis tidak sepenuhnya dihancurkan. Bunuh. Ketika mereka mundur, tentara dunia bawah telah membunuh. Tidak ada pernyataan pembukaan, dan diluruskan, membanjiri tentara iblis. Chapter 1756. Ye Chen masih bertarung, dan dia bergegas ke depan dan langsung ke iblis. Dia tak terkalahkan seperti dewa perang, dan di belakangnya ada jalan darah. Sepotong iblis dibom dan dibunuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pasukan Underworld juga sangat sengit, baik kelompok 30 atau kelompok 50. Itu benar-benar ditekan. Laut Siuluo, yang sudah lama tidak sepi, membuat ombak lagi. Dibandingkan dengan lautan kasar dari dunia bawah, tentara iblis seperti gelombang kecil, gelombang besar datang, jangan terlalu keren. Pasukan iblis mengalahkan semua jalan dan ditelan sepotong demi sepotong. Bukannya tidak ada kekuatan perang duniai, tetapi mereka tidak punya niat untuk bertarung. Ada dua kaisar yang duduk di sisi lain, yang membuat mereka terengah-engah. Dan mereka tidak memiliki tingkat kaisar, ini adalah celahnya. Dibandingkan dengan iblis, pasukan dunia bawah jauh lebih ganas. Mengejar dan membunuh sepanjang jalan, Yan Luo, 10 istana, secara pribadi mengambil alih Kaisar Dao untuk membunuh barisan. Setiap kali dia tersapu, ada banyak setan. Perang, kurang dari seperempat jam, pasukan iblis jatuh lagi. Pada hari ini, dunia bawah sangat tenang, dan sepertinya ada pola yang teratur, setiap kali sesekali, selalu ada teriakan dan teriakan. Ada gelombang pasukan iblis, mereka adalah gelombang kering. Dan bekerja sama dengan pemahaman diam-diam, Kaisar dan Kaisar akan selalu menyegel tiang sihir Optimus pada waktu terbaik, dan setan surga tidak akan pernah mundur. Sisanya akan diserahkan kepada tentara dunia bawah dan akan mati. Setan itu agresif, satu lalai, kepalanya lenyap. Inilah yang terjadi. Kalian, apakah ini dilakukan? Tanpa diduga, iblis itu pergi ke Raja Iblis, turun ke serdadu iblis, semuanya lengah. Setelah keluar, bahkan tidak bernafas.
Setiap kali saya keluar, saya harus berpura-pura terdesak di masa depan, dan saya dipukuli dengan palu, dan gambar yang menyedihkan itu tanpa hukum. Menghitung mundur, ada 9 gelombang tentara iblis terbunuh. Tetapi iblis itu sangat nyata, mereka dapat digambarkan sebagai penerus dan pengikut. Orang-orang di dunia bawah dipermalukan oleh orang-orang. Fakta membuktikan bahwa orang ini sangat kuat dengan terlalu banyak orang. Ada 2 kaisar besar yang duduk di kota, dan kepercayaan mereka tidak biasa. Ye Chen berdiri diam, memegang pedang bernoda darah, dan melihat Suluhai di mana tulang menjadi gunung, suasana hatinya tidak tahan ombak. Bayangkan betapa mengerikannya mereka didacu di masa lalu. Masih di dunia bawah, dengan tentara yang kuat dan kuda yang kuat, dia diblokir di bawah pilar magis Optimus, dan dia sangat marah sebanyak yang dia bisa. Keren, tawar yang itu berlanjut, dan yang paling meriah adalah Ye Chen, karena di sisinya, ada 9 harta yang hidup. Tak perlu dikatakan, ini adalah 9 jenderal besar di bawah tahta Qin Guang. Seluruh medan perang Silohai adalah milik 9 yang paling berisik. 9 orang ini juga dibawa ke medan perang, dengan tentara kekaisaran di dalamnya. Dengan tentara kaisar, kamu bisa menjadi baja keras Sundi, meskipun tidak sekuat Ye Chen, tetapi juga membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sengit dan ganas. 9 orang tertawa semakin bersemangat, dan merobek baju zirah bernoda darah, telanjang. Mereka telanjang lengan, memperlihatkan daging berwarna perunggu. Seluruh baris, bertelanjang dada, pemandangan yang indah. Qin Mengyao melirik ke 9 orang itu, lalu mengeluarkan labu anggur, memegang pedang bernoda darah di satu tangan, dan labu pinggul di satu tangan. Su membunuh terlalu banyak, gadis ini juga berkeringat, bajunya dekat dengan tubuh Jiao, sosok yang indah, tampilan sempurna. Angka ini sangat bagus, 9 orang menyentuh dagu mereka, mata mereka lebar dan bulat, menatap Qin Mengyao. Jika kamu naik ke tempat tidur, Broter berjanji untuk berhenti selama setengah bulan. Lei Ming akan mengibaskan rambutnya, yang berarti suara yang dalam. Belum lagi, kakak bisa menangisinya. Jangan kasar, aku masih suka terpana. Aku akan mencari tahu, gadis ini harusnya baik. Keluar, teriak Qin Mengya, dan sebuah kendi pecah. Sekarang giliranku, Lei Ming tersenyum dan melambai. Setelah semua, barang ini, memegang termos pinggul, mengendus dengan keras, masih ada aroma Qin Mengyao di termos pinggul. 8 jenderal boneka lainnya juga berkumpul dan berputar-putar. Qin Mengyao meledak dengan amarah, wajahnya memerah, payudaranya kasar bergelombang, dan sepasang mata seperti air memicu 2 percikan api. Wow, benar-benar manis. 9 pelacur, tak tahu malu. Hanya memegang kendi Qin Mengyao, yang mengendus itu menyenangkan, dan mengendus itu kenikmatan. Pencuri itu tidak penting, tidak memiliki tangan yang gatal. Ming akan melirik jerawat putih di sisinya. Gatal, Bai Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, lewat langsung, dan menggulung lengan bajunya, seolah-olah harimau betina itu muncul. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? 9 berteriak. Ming Jue dan Bai Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mempraktikannya. 1 kaisar, 1 kaisar dan 1 kaisar, 9 pelacur sengit, dipukuli ke tanah dengan 1 telapak tangan. Gambar-gambar berikutnya sangat menarik dan jeritannya tidak ada habisnya. Semua orang menundukkan kepala, menampakkan pandangan yang panjang dan fokus. Buah bawah dunia penuh dengan bakat, dan generasi yang lebih tua sangat senang. Raja Qin Guang menggosok alisnya. Kehadiran 9 harta ini sangat membahagiakan bagi ibunya, dan ibunya telah memberinya wajah yang panjang. Berkat ini masih perang, jika tidak, dia pasti akan membawa ke 9 pelacur ini dengan kekerasan, sampai mati belum selesai. Mereka, kalian semua, semuanya adalah talenta yang berharga. Zhao Yun menundukkan kepalanya, tersenyum pada Ye Chen. Sudah hampir sampai. Ye Chen mendongak dan menyesap anggur. Ini adalah kebenaran besar. Jika Anda berbicara tentang bakat, dacu ada di mana-mana. Ambil Xiong Er dan Xie Yun, dan Anda bisa membuangnya terus. Sebuah sketsa berlalu, dan 9 master semua tertegun. Itu masih baris penuh, duduk di tanah, dengan kepalanya terkubur, panda dengan dahi bengkak, dan mimisan. Kali ini benar-benar jujur, seperti domba kecil yang jinak. Beberapa tentara kekaisaran tidak palsu, tetapi jauh dari Ming Jue dan Bai Yan. Silohai jarang dalam damai, hanya angin yang mengamuk. Sambil menunggu, pilar sihir Optimus bergetar lagi, dan pasukan dunia bawah tiba-tiba menjadi bersemangat, dan Jenderal Jiu Ming yang duduk di tanah juga berdiri. Ketika saatnya membuat masalah, Anda harus serius. Di kejauhan, pilar sihir dan kabut bergulir, dan iblis-iblis keluar seperti laut. Kali ini, jumlahnya adalah yang terbesar, dengan 4 atau 5 juta, semuanya mengenakan baju besi dan memegang medan perang, dengan wajah yang mengerikan. 9 Raja Iblis berdiri di Jiuxiao, dan masing-masing dari mereka menjulang tinggi. Di belakangnya, 45 juta pasukan iblis, secara teratur, diatur dalam sejumlah tim persegi, berdiri 100.000 mil di dunia.
Napas ini bukan surga. Setan melihat ke bawah pada keempat sisinya, begitu gelap, agak seperti wilayah setan mereka. Ini dunia bawah, iblis lain mengerang. Bagaimanapun, darahnya luar biasa. Darah itu menjerit ke arah iblis, menjilat lidah merah, matanya bersinar kemuraman. Di mana pasukan iblisku? Setan bertanya-tanya. Kata ini, Raja Iblis tiba-tiba bereaksi. Saya baru saja melihatnya, tetapi saya lupa tentang itu. Ada puluhan juta tentara sebelum dan sesudahnya. Untuk sementara, nafas aneh meresap. Sungguh aneh, laut ini sunyi dan mengerikan, suasananya berdarah kuat. Bagaimana itu mungkin? Iblis berambut darah terlihat sangat jelek. Tidak ada yang mustahil. Dia tertawa lagi, atau Zundi tua dari dunia bawah, memegang pedang yang berlumuran darah dan berjalan keluar dari kabut. Dengan penampilannya, pasukan dunia bawah juga terwujud. Di semua arah, prajurit dari dunia bawah akan bertarung dengan bendera pertempuran. Meskipun ada banyak tentara setan, tetapi mereka lebih banyak, mereka dikelilingi langsung. Ini, setan itu mundur secara kolektif, matanya disorot. Dalam ketiadaan, Kaisar Hades dan Kaisar Huang diperbesar satu demi satu. Kedua kaisar itu abadi, dan mereka menyegel pilar Optimus, yang disebut jalan belakang setan telah punah. Ada dua kaisar, para raja iblis penuh ketakutan, dan kultivasi puncak kaisar tidak bisa menahan gentar. Bunuh. Tentara dunia bawah mulai dan datang dari kuartet. Itu adalah perang besar lainnya, dan setan-setan yang ketakutan tenggelam berkeping-keping, semuanya sok, dan jiwa mereka benar-benar hilang. Ye Chen memegang pedang Yin Ming di tangannya, meretas dan menyerang sepanjang jalan. Iblis berambut darah itu adalah tujuannya, membunuh sampai ke langit, tendangan pedang, berbahaya membelahnya. Roh jahat kaisar, dia juga seperti mantan iblis berambut ungu, matanya luar biasa, roh jahat kaisar tidak bisa disalin, dia benar-benar membantai kaisar. Untuk sesaat, serangan Ye Chen telah tiba. Sebuah pedang memotong sungai peri, menyilaukan, kuat, destruktif. Iblis berambut darah terluka dan terbang dengan pedang. Iblisnya, yang terkuat dari Kaisar Sempurna Semu, memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi ia takut pada pertarungan sejak awal, dan kemudian angin bertiup. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen, seperti hantu, menabrak bagian depan. Dia menghancurkan lengan dengan pedangnya. Bunuh. Kemarahan iblis berambut darah itu marah, dan gunturnya menembak. Ini adalah serangan terhadap Yuan Shen, yang ingin memotong tubuh sejati Ye Chen. Ye Chen dengan dingin bersenandung, 9 dewa bergabung, menghancurkan guntur, sepanjang jalan melalui ketiadaan, dan menembak ke lautan darah dan sihir. Teriakan datang, iblis berambut darah itu melangkah mundur, Yuan Shen terpukul keras, lautan dewa berdengung, dan kepalanya hampir meledak. Dia memandang rendah Ye Chen, seorang bijak yang sendirian dalam senjata kaisar. Dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Untuk sesaat, dia kembali ke Qingming dan ingin berdiri dan bertarung lagi. Namun, dia tidak memiliki kesempatan karena Ye Chen telah tiba. Kali ini, alih-alih membunuh pedang, itu adalah kepalan emas. 8 kepalan tandus yang membuka tubuh yang dominan menggabungkan kekuatan magis dan kekacauan. Dengan hanya satu pukulan, kepala iblis berambut darah itu meledak. Raja yang dieja dengan darah, Yuan Shen pergi, matanya penuh ketakutan, dan kematiannya hilang. Hanya 2 putaran sebelum dan sesudahnya, dia terbunuh. Dia ingin pergi, tapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan, dan dia tidak tertandingi. Tidak, tidak, tidak. Mata Raja Iblis berambut darah menonjol, pupil matanya kencang dan dia tidak mati, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Bagaimana mungkin Ye Chen memiliki belas kasihan? Pedang berjalan melalui Chang Hong, menusuk pangeran setan yang berdarah-darah dan menghancurkan tubuh primordialnya. Iblis berambut darah berlutut, dan dalam jeritan, Yuan Shen pingsan. Menghancurkan iblis ini, Ye Chen menatap iblis lain, dan pamannya menyeret tubuhnya yang berdarah. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus, dan Tian-Tian mengejarnya. Tentu saja, mengejarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti tiba-tiba. Matanya melotot kaget, dan dia memandang ke samping, terpaku pada seseorang di setan gelap. Apa yang dia lihat adalah seorang jenderal iblis setingkat Raja Semu. Pada hari itu, iblis akan mengenakan baju besi dingin, dengan rambut ungu terbang, mata haus darah, kekerasan abnormal, dan horor yang mengerikan. Tubuh Ye Chen menggigil. Meskipun jauh, dia bisa melihat kehormatan jenderal iblis itu, yang tidak berbeda dari ingatannya. Dia ingat, wajah itu adalah jiwa reinkarnasi dari Dacu. Chapter 1757. Dan setan. Suara Ye Chen serak, suaranya bergetar. Ya, itu adalah leluhur Dan Mo, dan Chen dan Dan Yi. Pada saat itu, karena Tian Ji dan Cheng didefinisikan sebagai pengkhianat, dan dilemparkan ke alam setan, menjadi jenderal yang mulia Raja Iblis. Zheng Yi berjalan melewati Suan Nu dan juga menyebabkan pertempuran udara besar. Ketika iblis menyerbu, dialah yang memimpin Dan Cheng untuk menyempurnakan Tian Ji dan, yang menyebabkan kematian, dan menjaga Dan Cheng dan Ye Chen.
Upaya mereka tidak sia-sia, membantu tubuh suci Ye Chen menjadi martir, membantai Kaisar Setan, dan memulihkan hutang darah untuk Dacu. Bagaimana dia bisa bereinkarnasi ke alam iblis? Ye Chen mengerutkan kening. Dong Huang Taixin pernah berkata bahwa jika orang yang mati dalam pertempuran Dacu bisa bereinkarnasi, mereka akan menjadi gerbang surga atau langit dan bumi. Tapi sekarang sepertinya dia sudah ragu tentang dia. Tidak hanya Dacu dan surga, tetapi juga reinkarnasi ke langit dan setan. Sihir dan pada saat ini adalah bukti terbaik. Fakta mapan ini membuat Ye Chen sulit diterima. Ada setan dan yang lainnya, yang bereinkarnasi menjadi setan surga. Dengan kata lain, jiwa-jiwa Inggris yang telah bergandengan tangan dalam perang perlawanan 300 tahun yang lalu kemungkinan besar akan bertemu di medan perang berdarah. Mantan saudara dan kawan seperjuangan akan menjadi musuh dan mati tanpa akhir. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kerabat adalah kerabat, teman lama adalah teman lama, jiwa Ying menentang jiwa Ying, jadi, bagaimana saya bisa memulai? Kejam, foto-foto itu akan sangat kejam. Momen pengalih perhatian membuatnya lupa di mana dia saat ini. Iblis akan segera dibunuh, haus darah yang haus, penuh mata ganas, mengangkat pedang bernoda darah, dan Ling Tian membelah kepalanya. Ye Chen, apa yang kamu bicarakan? Bai Yan membunuh dari sisi miring, pedang memotong penyihir hari itu dan membangunkan Ye Chen. Ye Chen melewati Tuhan, tidak peduli apa, langsung ke Danmo. Terima kasih karena tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bai Yan sangat marah. Dalam pertempuran ini, saya tidak akan pernah menemukan teori Ye Chen. Pada hari sihir, magang kaisar benar-benar sengit. Di sini, Ye Chen membunuh pedang dengan memegang pedang. Karena dia adalah reinkarnasi dari Dacu Yinghun, maka dia harus membawanya pulang, mengembalikan ingatannya, dan membantunya mencuci darah setan. Ayo, dan Mochi tersenyum, dan aktuator itu menekan. Ye Chen meninju harta terbang dengan tinju, mengangkat tangannya seperti gunung, dan menekan tubuh iblis, dan tubuh iblis itu runtuh. Ye Chen menembak lagi, memberlakukan larangan, menahan belati, dan memasukkannya ke belati, sepenuhnya dilarang. Lalu, seberkas cahaya abadi ke dalam ingatan dan Momei. Namun, ingatan peri cahaya menghilang setelah tenggelam ke laut iblis, dan dihancurkan oleh kekuatan misterius. Ye Chen mengerutkan kening, membunuh sambil mengorbankan cahaya peri. Namun, setiap cahaya peri menghilang secara tak dapat dijelaskan di lautan dan Mosen. Saya tidak tahu kemana saya pergi, dan saya tidak dapat menemukan jejak. Tidak mungkin, itu karena dia memiliki darah iblis. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, berpikir berulang-ulang. Dugaan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Darah iblis sangat berbeda dari langit dan manusia. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia mengumpulkan pikirannya sehingga setelah perang, dia akan membawanya kembali untuk belajar, dan Kaisar Huang dan Hades mungkin memiliki izin untuk bubar. Sekali lagi, sekelompok sungai peri dipotong. Setiap kali pedang dikeluarkan, ada banyak hari pemakaman iblis di Siulhai. Kali ini, pertempuran itu sedikit lebih lama, selama hampir 3 jam, 45 juta tentara pasukan iblis dimusnahkan. Surahai yang besar itu ditinju oleh darah iblis, ungu, berdarah, hitam, dan meleleh ke lautan. Seluruh pasukan mundur. Setelah perang berakhir, dia mendengar kata-kata Kaisar, dengan keagungan tertinggi, terpana di antara langit dan bumi. Dikatakan bahwa tentara dunia bawah tidak berani ragu dan mundur dari Suluhai. Mendengarkan kata-kata Kaisar, setan akan memiliki kekuatan Kaisar Dao. Benar saja, begitu mereka keluar dari Laut Suluhai, mereka melihat kolom Optimus Magic berdengung, roh-roh jahat tiba-tiba muncul, dan kabut sihir bergulir. Kemudian, sosok berbaju baja melangkah keluar. Itu memang kelas Kaisar, dengan lautan darah terbang dan tubuh yang megah. Itu adalah Kaisar, Kaisar Iblis, dan aturan Tao Kaisar saling terkait dan menari. Keagungan Kaisar Tao mengerikan, sepasang mata Kaisar, luas dan kacau, dan gambaran kehancuran terwujud. Di belakangnya, ada sepotong tanah tanpa hayalan, tulang-tulang menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, visi Kaisar, menelan terlalu banyak jiwa. Kaisar Iblis ini sangat kuat, dan itu tidak kecil. Di dunia Iblis, ia dikenal sebagai Kaisar Iblis Haus Darah, dan seperti Kaisar Iblis berusia 300 tahun, ia adalah seorang pangeran di dunia Iblis. Pasukan dunia bawah, wajah Wang pucat, hatinya bergetar. Seorang Kaisar yang sempurna, kecuali Emperor Famine dan Underworld, yang tertinggi ketiga yang mereka lihat, seperti penguasa dunia. Kaisar Haus Darah melangkah keluar, dan mata Kaisar berangsur-angsur pulih. Namun, kerutannya berkerut erat, dan dia bisa melihat sekilas bahwa ini bukan langit dan bumi, tetapi Yin Chao Difu. Dan bagaimana dengan orang-orangnya? Bagaimana dengan pasukan iblisnya? Sejenak, dia tiba-tiba menemukan bahwa bangsanya, pasukannya, dimakamkan di laut ini, dan seluruh pasukan, kewalahan. Embusan angin datang, membawa kekuatan misterius. Betapa mengerikan persepsi Kaisar ditangkap olehnya secara instan. Namun, dia lambat dan tidak bisa lepas dari kekuasaan.
Dia yang seharusnya berada di bawah pilar Optimus tiba-tiba dipindahkan ke sisi yang berlawanan, dan Kaisar muncul di tempat dia berdiri. Ya, Kaisar Hades memindahkan Taoisme Kaisar, mengubah langit. Bertukar posisi dengan Kaisar Haus Darah, jangan sampai Kaisar Haus Darah melihat situasinya tidak benar, dan kemudian melarikan diri kembali ke kolom sihir, maka itu omong kosong. Kaisar besar, setan Haus Darah itu berdiri, matanya menyipit. Dia dapat melihat bahwa kultivasi Kaisar berada pada level yang sama dengan dia, dan bahkan secara samar menekannya. Jadi, dia mengerti, dan dia mengerti semuanya dalam sekejap. Tidak heran pasukan komandan iblisnya tidak selamat, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Itu pasti hadiah dari Kaisar. Kekuatan seorang Kaisar sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tentara iblis. Salah perhitungan serius, awalnya mengira itu adalah surga dan alam semesta, yang mengira itu adalah dunia bawah, dan ada seorang Kaisar. Jangan datang tanpa khawatir. Ketika pikiran Kaisar yang haus darah itu berkibar di belakangnya, Kaisar Huang melangkah keluar dan memblokir mundurnya. Juga, Kaisar yang haus darah berbalik dan tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat Kaisar Huang, mata iblis yang haus darah itu disorot dengan tajam. Melihat Kaisar Huang di seberangnya, matanya luar biasa. Tapi ingat aku, mata Kaisar Huang berkedip dingin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Demon Haus Darah berdesis, dan suasana hatinya berfluktuasi. Bahkan Silohai memulai lautan badai dengan pikirannya. Itu Kaisar Huang, dia tahu itu berubah menjadi abu, dia tahu itu. Dahulu kala, di surga dan dunia, Kaisar kelaparan berperang sendirian melawan 5 Kaisar Iblis, dan dia, Kaisar Iblis Haus Darah, adalah salah satunya. Pertempuran itu sejauh ini merupakan aib terbesar dari alam iblis. 5 Kaisar Agung bergabung, tetapi mereka tidak menjatuhkan tubuh besar yang disucikan, dan mereka dihadang oleh Kaisar saja, dan diblokir di alam semesta. Pada akhirnya, ia juga dimiskinkan oleh Kaisar, mencapai Yue di Chengdi. Permaisuri Donghua itu juga mengerikan, benar-benar menakutkan. Dia tidak percaya sejauh ini bahwa seorang Kaisar yang baru dipromosikan benar-benar mengembalikan 5 Kaisar mereka ke Optimus Magic. Saya tidak tahu berapa tahun, adegan perang Kaisar masih jelas, dia terukir di tulangnya. Baik Kaisar Huang maupun Permaisuri Donghua adalah bayang-bayang iblis, keduanya terlalu kuat untuk menindas. Karena kekalahan sengit dari pertempuran Kaisar itulah ia menjadi penghalang iblis, yang mencegahnya membuat kemajuan, dan ia masih hanya seorang Kaisar. Setelah segala usia, saya melihat di Huang lagi, bagaimana mungkin dia tidak kaget. Lahan mati Kaisar yang mati masih hidup, dan masih merupakan badan yang disucikan besar. Melihat kekuatan tempur, itu bahkan lebih kuno. Dia tidak tahu apa yang terjadi, mengapa Kaisar kelaparan masih hidup, apalagi Kaisar kelaparan sebelum berabad-abad, bagaimana mungkin di pemerintah daerah. Yang dia tahu adalah bahwa dia telah kehilangan kesedihan Kaisar bahkan setelah kekekalan. Pria sengit yang pernah bertarung melawan 5 Kaisar sendirian, Kaisar Desolate Kaisar Besar, dapat dengan mudah menghentikannya. Chapter 1758. Ekspresi Kaisar Iblis yang haus darah telah secara langsung bermartabat hingga ekstrim. Anda tahu, di sini bukan hanya Kaisar Huang, ada Kaisar lain, seorang Kaisar yang tidak tahu sudah berapa lama dia hidup. Selain itu, kekuatan tempur Kaisar Huang dan Hades ada di atasnya. Dengan lineup 2 lawan 1, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Memikirkan hal ini, dia segera bergerak, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bergegas ke pilar sihir Optimus, tempat ini, tidak boleh lama. Ketika kamu datang, kamu tidak akan pergi, Kaisar tersenyum. Ketika dia selesai, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak di telapak tangannya. Meskipun telapak tangan ini adalah biasa, itu dicampur dengan Mahadao, ada aturan Kaisar Tao terbang, dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya berkembang sendiri. Kekuatan magis Kaisar telah kembali ke bentuk aslinya, tangan yang paling dasar. Hukum-hukum dunia semuanya menjadi sia-sia, membalikkan yin dan yang, menumbangkan langit dan awan, dan akar dunia dapat disebut penghancuran dunia. Leng Heng, iblis yang haus darah, juga seorang Kaisar, dan tidak pernah menyusut. Tapi memegang Qian Kun, itu berubah menjadi janji, berevolusi yin dan yang, dan menjadi Tai Chi. Kedua telapak tangan bertabrakan, langit jatuh, dan hujan cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kaisar Hades tetap tak bergerak, tetapi iblis haus darah jatuh ke angin, melangkah mundur, metakarpal pecah, dan darah Kaisar berceceran. Di belakangnya, serangan Kaisar juga tiba, dan Ekaristi memiliki nada yang kuat, dan tembakannya meluap-luap. Dia tidak memiliki senjata dan hanya sepasang kepalan emas. Satu pukulan, meledak melalui langit abadi, menghancurkan kekuatan layu. Kaisar haus darah terluka, tubuh Kaisar yang kuat hampir meledak, dan untaian darah Kaisar semuanya berat dan langit virtual yang hancur runtuh. Jalan Kaisar adalah surga. Kaisar Huang dan Hades bertangan satu. Keduanya menghilang secara instan, bersama dengan Kaisar Iblis yang haus darah,
tetapi mereka dibawa pergi oleh mereka berdua yang dilarang oleh hukum. 3 Supremes muncul kembali, dan mereka sudah ada di udara. Dilihat dari bawah, langit telah menjadi lubang hitam di angkasa. Lubang hitam itu memang lubang hitam, dibuka oleh Kaisar Huang dan Hades, itu akan menjadi medan perang. Tidak mungkin, Kaisar bertarung dengan Kaisar, pemandangannya terlalu luas. Jika pertempuran ini terjadi di dunia bawah, pemerintah Yin Chao dia akan dihancurkan. Selain itu, perlindungan yang lalai dan tidak konsisten juga akan membuat iblis Haus Darah lolos, jalan Kaisar ke langit, lebih aman. Tujuan dari keduanya sangat jelas, yaitu untuk membantai Kaisar Iblis yang haus darah. Perang kekaisaran, dibuka di lubang hitam, barisan 2 lawan 1. Dalam gambar, jika kekacauan dimulai, semuanya akan runtuh dalam pemulihan, reinkarnasi dalam keruntuhan, dan kelahiran kembali dalam reinkarnasi. Ekspedisi Kaisar Tao, betapa mengerikannya, setiap abadi Kaisar Tao sudah cukup untuk menghancurkan dunia, benar-benar menghancurkan dunia. Kaisar Hades dan Kaisar Harmoni bekerja sama secara diam-diam, rusa Kaisar menyerang tubuh Kaisar, Kaisar Hades memukul Yuan Shen, dan Kaisar Taoisme, satu persatu. Darah Kaisar Monster Haus Darah, tulang Kaisar runtuh, darah Kaisar mengalir. Raungannya, membunyikan tanah, amarah, tak berdaya. Dia adalah seorang Kaisar yang hebat, tetapi lawannya lebih kuat dari dia, dan dia adalah 2 cabang, 1-2, tidak dapat berdiri. Tubuh Kaisar retak dan sembuh berulang-ulang. Dengan kekuatan restorasi Kaisar, dia tidak tahan dengan 2 serangan tertinggi. Apakah ini duel antara Supreme dan Supreme? Di bawah, pasukan dunia bawah, tampak pucat. Rao adalah 10 Aulai Yan Luo, tidak terkecuali. Bagaimana dengan puncak Zundi, jika kamu naik, kamu tidak bisa menangkap pukulan Kaisar. Meskipun hanya jejak dari Kaisar Si Wei, tetapi kekuatan tempur ini, tetapi itu adalah celah antara langit dan bumi, jejak perbedaan, atau semut. Untungnya, ada Hades dan Kaisar, kalau tidak mereka berakhir dengan menyedihkan. 2 lawan 1, bagaimana dengan Kaisar, ketika mereka datang ke prefektur kami, mereka harus berbaring di sisi yang sama, melawanmu, menjalankan kepura-puraan ini. Kaisar dunia bawah tidak terkalahkan, dan iblis yang bertarung menjadi seekor anjing. Salah satu dari 9 harta hidup di aula memegang bendera perang, dan bersorak untuk Kaisar dan Kaisar di bawah. Para junior juga bergabung satu sama lain, pencuri dengkur itu keras. Banyak penatua juga datang dan membuka tenggorokan mereka. Terlalu banyak orang telah mengeluarkan kristal ingatan, dan gambar pertempuran Kaisar dan Kaisar telah dicap, yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Itu harus disediakan, dapat mengusir roh jahat, atau dapat mencegah kontrasepsi. Ye Chen mendongak dan melihat diam-diam. Dia juga terkejut dengan kekuatan tempur Kaisar Hades dan Kaisar Kelaparan, benar-benar mengerikan. Pikirkan betapa sulitnya bertarung melawan Kaisar Iblis. Lihatlah Kaisar Huang dan Kaisar-Kaisar, penindasan kekuatan tempur mutlak. Dalam sorotan, Kaisar Haus Darah jatuh dari lubang hitam. Dia telah dikalahkan, tubuh Kaisar yang kuat itu diterbangkan oleh tangan Kaisar, dan Yuan Shen Kaisar tidak bisa melarikan diri. Kaisar Haus Darah berlutut, 2-1, tidak setuju, tidak. Sebagai seorang Kaisar, dia harus dirugikan. Dalao Yuan berlari mendekat, dan dia pikir itu baik, dan dia harus berpura-pura serius. Siapa sangka, terpaksa berpura-pura, tetapi dibersihkan oleh Zenger Bajing. Seluruh pasukan-pasukan iblis dimusnahkan, dan bahkan Kaisar Agungnya tidak dapat melarikan diri dari akhir dan dikalahkan oleh lebih dari kekalahan yang tragis. Orang-orang di dunia bawah memiliki pikiran pusing dan tidak bisa berhenti melihat. Itu seorang Kaisar, sebenarnya dibantai, tetapi setelah memikirkannya, aku merasa sangat tidak nyata, ternyata kelas Kaisar juga bisa membunuh. Dalam ketiadaan, Kaisar Ming dan Kaisar Huang juga turun satu demi satu. Keduanya membantai seorang Kaisar, keduanya terlibat dalam roh jahat Kaisar. Kaisar yang haus darah dibantai, tetapi mereka berdua tidak seperti apa-apa, bahkan jika mereka bertarung sendirian, mereka dapat membantai iblis yang haus darah. Kali ini tidak lebih dari 2, menghemat waktu. Ada begitu banyak orang yang dapat bertarung dalam kelompok, dan mereka tidak dipilih. Saat ini, Bao Buki dapat menangkap Kaisar lain. Alhasil, kedua kucing itu menjadi kehampaan, dan mereka berada di bawah pilar Optimum Magic. Mereka bertekad bahwa akan ada Kaisar kedua. Ye Chen tahu yang terbaik dan mengetahuinya dengan baik. Di masa lalu, segera setelah dia membantai Kaisar, seorang Kaisar kedua akan datang. Jika dia tidak menghancurkan pilar Optimus dan menghancurkan pintu keluar, jika tidak, Kaisar kedua mungkin akan tiba. Di negara bagian Dacu pada saat itu, dia tidak pernah bisa menghentikan Kaisar kedua. Akibatnya, Dacu digulingkan, dan tak seorang pun, termasuk Biksu Fana, termasuk Tian Xuanmen, bisa melarikan diri. Setelah menunggu lama, Optimus Magic tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tentara dunia bawah terdaftar di luar negeri di Shuro, dan tidak ada yang berani menginjakkan kaki. Pertempuran Kaisar yang ekstrim,
mereka tidak dapat berpartisipasi. Setelah kejadian kecil, dapat membuat kaisar memuncak, dan mati di tempat. Yang harus mereka lakukan hanyalah menonton, menyaksikan, dan menyaksikan pembantaian kaisar. Di langit virtual, Ye Chen duduk, mengambil tungku perunggu yang menyegel belati, dan tidak mengatakan apa-apa, menonton belati di dalamnya diam-diam. Ekspresi dan Mo pucat dan menakutkan, penuh teror. Meskipun disegel dalam tungku tembaga, dia bisa melihat dengan jelas. Itu kaisar mereka, satu domain yang mendominasi, eksistensi tertinggi dan tak terkalahkan sebenarnya dibantai. Ye Chen telah mengangkat tangannya, dan ingatan Xiang Wang adalah satu demi satu. Namun, itu tidak berguna, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat hal-hal seperti itu. Ini berbeda dari Jining Xuangxian dan Chu Xuan. Cahaya peringatan memasuki danhai mereka, meskipun tidak bisa digabungkan, tetapi selalu ada. Di bawah stimulasi, ia dapat memecahkan ingatan. Dan sihir berbeda, cahaya peri memori menghilang secara langsung. Setelah banyak upaya, itu tidak berhasil. Namun, Ye Chen tidak punya pilihan selain menerima kekuatan gaib. Ini hanya dapat membantu Kaisar Huang dan Hades. Dalam penantian panjang, 3 hari dan malam berlalu dengan tenang. Baru pada hari keempat dia bangun dan mencium napas Kaisar dari pilar Optimus, dan Kaisar kedua akan tiba. Shuro di luar negeri, semua orang di dunia bawah, juga datang semangat. Yang paling spiritual adalah tetap Kaisar Hades dan Kaisar Huang, yang telah mengembangkan metode Kaisar Taoxian di telapak tangan mereka, dan selalu siap untuk menawarkan serangan guntur. Tetapi ketika melihat Optimus Magic Pilar bergetar, sinar cahaya terbang keluar. Mata Kaisar Huang dan Kaisar-Kaisar penuh keheranan, dan mereka ingin memulai. Tentu saja, sebelum mereka berdua menembak, Kaisar menarik pilar sihir Optimus hari itu, dan tindakannya bukan mati rasa seperti biasa. Rao, Kaisar dunia bawah dan Kaisar Huang, tidak menanggapi. Sial, ini sangat licin. Kecepatan ini, level dewa menggantungnya. Orang-orang di dunia bawah memiliki ekspresi yang indah, dan bibir mereka juga berbicara. Kedua Mahaguru belum menjawab, apalagi mereka. Benar-benar meremehkan produk ini, lebih pintar dari setan Kaisar yang haus darah. Melihat situasinya tidak benar, dia berbalik dan berlari. Kamu seorang kaisar, dan kamu bahkan belum mengatakan sepatah kata pun di awal. Aku tidak melihat seperti apa dirimu, jadi aku melihat cahaya. Saya harus mengatakan bahwa postur terbuka kaisar lahir dengan udara Wang Baki sendiri. Chapter 1759. Di Laut Sura, suasananya canggung, dan ketiga Supremes canggung. Alasan mengapa Kaisar Huang dan Kaisar Huang malu adalah karena mereka tidak menangkap boneka itu. Bukan karena mereka bergerak terlalu lambat, itu boneka. Alasan mengapa Kaisar Alam Iblis malu adalah karena Panyu melarikan diri, dan dia benar-benar memiliki martabat Kaisar, menjadikannya seperti tikus jalanan. Ini Kaisar gelap, Kaisar Huang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa mendengar, kenalan Lamaru. Ming Emperor tertawa. 5 Kaisar yang bertarung di masa lalu juga merupakan salah satu dari Kaisar Setan Gelap. Tidak heran kamu berlari sangat cepat. Kamu belum pernah melihat orang berlari secepat ini. Itu benar-benar mengejutkanku bahwa ada 2 Supremes hebat di dunia ini. Salah satunya adalah Great Secret Body. Ada suara dingin di pilar Optimus, dan itu harus meluncur lebih cepat dari sebelumnya. Jika tidak, kebanyakan dari mereka sudah menderita memukul keras. Kamu juga mengejutkanku, kaki ini, leluhur. 2 perkelahian, 1 pertarungan. Kemampuan macam apa? Ada semacam masuk sendirian. Pangeran Kegelapan Kaisar Leng Heng, tahu bahwa ada 2 kelas atas di luar, tapi aku tidak tahu siapa. Pertempuran ini, si bodoh keluar. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu ada di surga dan di dunia selama berabad-abad yang lalu, menunggu 5 Kaisar Iblis untuk bertarung melawan tubuh suci besar, tetapi ini terjadi. Kaisar menyeringai. Ru, siapa itu? Kata Kaisar Kegelapan dengan dingin. Keluar dan lihat apakah kamu tidak tahu. Mingdi tersenyum. Apakah kamu tidak bodoh? Kaisar Alam Iblis semuanya cacat mental. Ada semacam kekuatan lidah di pipi yang masuk. Ada sebuah benih penyu yang terselip. Bodoh. Di pusat perhatian, kedua Supremes dimarahi. 1 pus di dalam pilar ajaib, 1 alu di luar pilar ajaib. Jika Kaisar tidak masuk, Kaisar Iblis Gelap tidak keluar, jadi dia menegurnya. Orang-orang di dunia bawah mendengarkan sudut mulut mereka, dan mereka tidak mengenal Kaisar kita, ada sisi seperti itu, dan mereka memanggil orang tanpa terengah-engah. Selain itu, ia memarahi seorang Kaisar sejati. Kaisar Huang juga menggosok alisnya dan menghabiskan bertahun-tahun tanpa akhir dengan Kaisar Ming. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Kaisar Ming sangat imut. Tuan, ketika Anda masih muda, itu harus menjadi harta yang hidup. Zhao Yun berkata dengan suara yang dalam, saya telah belajar banyak. Saya tidak memiliki batu kering, dan hati nurani saya akan melihat Anda untuk pertama kalinya. Yan Luo di 10 aula saling memandang dengan ekspresi aneh. Dalam ingatan mereka, keagungan kekaisaran adalah keagungan tertinggi, dan tindakan seperti itu saat ini benar-benar tidak terduga.
Orang-orang di dunia bawah membuka mulut mereka dan menyegarkan pandangan mereka. Seorang kaisar yang luar biasa, seperti seorang lihai, benar-benar baru. Ye Chen merasa geli, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, dia tertawa untuk waktu yang lama. Semacam masuk, ada sebuah benih. Jangan pergi, jangan masuk, bodoh, pelacur. Kedua Supremes masih saling memaki ketika semua orang berbicara. Itu tidak bertiup. Kedua Supremes telah mengaktifkan mode tak tahu malu. Jangan katakan bahwa agung dan ekstrim memarahi, ada rasa. Kaisar Ming mengutuk dan mengedipkan mata pada Kaisar Huang. Kaisar Huang mengerti, mengembangkan hukum kaisar di telapak tangan, ada guntur yang tersisa, begitu banyak aturan dimainkan, itu sudah cukup untuk menghancurkan pemerintahan pertanahan. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Hades. Telapak tangan berkembang menjadi dunia yang besar, dan aturan Kaisar Tao masih melekat. Tujuan kedua Supremes itu jelas, tidak mudah untuk menunggu seorang kaisar, tetapi biarkan dia melarikan diri, masuk dan bunuh. Masuk, Kaisar Kegelapan itu masih memarahi. Masuk dan masuk. Kaisar Ming dan Kaisar Huang bergerak berurutan, seperti cahaya peri, seperti dewa, dan menembak ke kolom sihir. Kamu, Kaisar Gurun, tidak mungkin. Segera, dia mendengar kejutan dari kolom sihir, kejutan dari Kaisar Setan Kegelapan. Di kolom sihir, karena batasan hukum, dia tidak bisa melihat Kaisar Huang, dan sekarang Kaisar Huang masuk, bagaimana dia tidak bisa mengenalinya. Sebelum berabad-abad, 5 dewa iblis diusir dari bayangan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, bayangan itu masih ada di sana. Itu telah menjadi penghalang magis, dan penghalang ajaib Kaisar adalah yang paling sulit untuk dihilangkan dan diikat di jalan mereka. Tidak ada yang mustahil. Setelah itu, suara dingin Kaisar Huang, pembunuhan dingin, diikuti oleh pilar sihir. Berikutnya adalah ledakan, kolom Optimus Magic berdengung. Di dalamnya, suara gemuruh berlanjut, dan setelah mendengarnya, saya mendengar bahwa orang-orang berkelahi. Orang-orang di dunia bawah sebagian besar khawatir, karena takut bahwa Kaisar dan Kaisar akan menghadapi perubahan. Setelah semua, pilar optimum terlalu aneh. Aneh? Bagaimana mungkin aneh, yang seharusnya menjadi saluran antara dunia dan dunia, yang mengkomunikasikan saluran besar antara dunia bawah dan dunia iblis. Bisa juga dikatakan sebagai dunia besar, dan Kaisar bisa melenturkan ototnya. Tetapi Kaisar Ming dan Kaisar Huang merasakan yang paling jelas, yaitu, ada kekuatan untuk menekan, di mana mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncak mereka. Bayangkan bahwa bahkan roh kudus dari Kaisar Besar dan Dacheng dapat ditekan. Dapat dibayangkan bahwa pilar mengerikan dari Optimus Magic mengerikan dan benar-benar menakutkan. Untungnya, mereka adalah 2 orang, bahkan jika mereka membuat kekuatan tempur puncak, keduanya bersama-sama, mereka juga melawan darah Kaisar Kegelapan. Ye Chen menatap mematikan kekintian Mozu, dan saluran itu bisa memasuki domain Tianmo. Untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan dorongan untuk masuk, dan ingin pergi ke alam iblis untuk menemukan pahlawan yang tewas dalam pertempuran Dacu. Tapi alasan menghentikannya, dan idenya gila. Bahkan keberadaan Kaisar Ming dan Kaisar takut tidak berani masuk, apalagi dia. Salahkan, dan itu terlalu lemah. Tiba-tiba, dia melahirkan kesedihan, dan para pahlawan yang bereinkarnasi menjadi setan surga mungkin tidak dapat kembali ke kota asal mereka seumur hidup. Di masa hidupnya, mereka mungkin bisa bertemu di medan perang, tapi gambar seperti itu bahkan lebih kejam, memegang senjata dan saling membunuh. Lari, lari lagi. Dia bermeditasi, suara kutukan dari kolom sihir adalah suara Kaisar, dan amarahnya sangat panas. Setelah itu, sebuah lubang besar pecah di pilar Optimus. Saat berikutnya, sosok berdarah terbang keluar. Itu adalah Kaisar Iblis Gelap, benar-benar terluka parah. Setengah dari tubuh Kaisar diledakkan, dan tulang-tulang Kaisar ternoda oleh darah Kaisar. Ada lubang darah di alisnya, lebih tepatnya, lubang jari, dan pada saat ini, darah masih mengalir. Kaisar Huang dan Kaisar Huang juga keluar, keduanya terluka. Namun, dibandingkan dengan Pangeran Kegelapan, tak satu pun dari mereka adalah apapun, setidaknya, cedera keduanya tidak mempengaruhi akar. Lari, aku tidak akan lari lagi, Mingdi tersenyum. Untuk menangkap Kaisar ini, ia dan Kaisar Huang benar-benar menghabiskan banyak waktu, berlari kencang, dan akhirnya berhasil menyusul. Ada semacam kemerdekaan. Pangeran Kegelapan itu mengerikan. Kaisar Ming dan Kaisar mengabaikan, dan sekali lagi memindahkan jalan Kaisar ke surga, membuka lubang hitam di angkasa, dan menyapu Kaisar Setan Gelap. Perang Kaisar dimulai lagi, dengan gerakan besar, dan gambarannya dapat digambarkan sebagai penghancuran dunia. Setiap pemerintahan Tao Kaisar bisa abadi. Hasil dari lineup 2 lawan 1 dapat dibayangkan. Dengan kata lain, dari memasuki lubang hitam, Kaisar Kegelapan tidak mengangkat kepalanya terlalu banyak, dan ditekan dan dipukuli oleh Kaisar Huang dan Hades. Namun, setelah 100 putaran pertempuran, Kaisar Kegelapan dikalahkan. Jatuh dari langit, tubuh Kaisar meledak, darah berceceran di seluruh dunia, dan Dewa Primordial Kaisar juga rusak parah, dan tidak dapat kembali ke surga.
Gambar ini, bagi Kaisar Agungnya, sungguh ironis. Dahulu kala, setan 5 Kaisar Langit menyerang Kaisar Huang sekali. Setelah kekekalan ini, ia dipukuli oleh masa, tetapi ia digantikan olehnya. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, ia tak terhindarkan. Ketika hidup dan mati berlama-lama, ia harus menyesalinya. Anda seharusnya tidak memprovokasi Kaisar Huang dan Hades, Anda harus menoleh ke belakang. Ini adalah saat yang tepat. Orang-orang masuk dan menangkapnya. Dia ingin bertarung sendirian, tetapi orang-orang tidak memberinya kesempatan. Kematiannya adalah bukti yang sangat baik dari kebenaran yang telah lama diketahui bahwa jika dia tidak mati, dia tidak akan mati, memperingatkan generasi mendatang. Seorang kaisar lagi. Shuro di luar negeri, diam. Hanya 3 hari sebelum dan sesudah, 2 Supremacy of the Underworld telah membantai 2 kaisar secara berurutan, yang akan menjadi legenda abadi. Kaisar Hades dan Kaisar Jatuh, dan roh jahat kaisar sangat kuat, dan mereka berdua meninju dengan satu pukulan dan meledakkan Optimum Magic Pillar. Pertama pergi ke depan untuk menangkap Kaisar Setan Gelap, dan memulai perang di dalamnya. Salurannya telah hancur, bahkan jika ada Kaisar Setan Langit, Anda tidak bisa melewati. Chapter 1760. Akhir perang, runtuhnya pilar sihir Optimus, menunjukkan invasi ketiga iblis, dan sekali lagi, kembali. Apalagi kali ini, lebih buruk dari 2 sebelumnya. Lebih dari 90 juta tentara iblis dimakamkan di Surahai, dan 2 kaisar iblis dimakamkan bersama. Dalam pertempuran ini, dunia bawah dapat digambarkan sebagai kemenangan yang lengkap dan rekor yang brilian. Surahai terdiam, hanya ombak yang bergulir. Di laut, puing-puing, senjata, dan bahkan darah tentara dunia bawah semuanya ditemukan. Dalam pertempuran ini, ada juga beberapa korban di dunia bawah. Adapun iblis, darah dan tulang mereka runtuh dengan pilar Optimus, dan asap menghilang ke debu sejarah. Tidak satu pun dari mereka yang terbunuh. Masing-masing dari 9 harta yang hidup di aula menggelengkan kepala dan ingin melakukan yang lain. Mereka tidak hanya berpikir begitu, tentara dunia bawah juga gatal. Di dunia kuno, ada sedikit peperangan di dunia kuno, apalagi pertempuran besar dengan puluhan juta orang, itu adalah kejadian yang jarang terjadi. Belum lagi, ada 2 kota tertinggi, masing-masing bersemangat. Ye Chen melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan tidak tahu harus berkata apa. Dengan perwalian kaisar, orang-orang di dunia bawah terlalu nyaman untuk hidup, tetapi mereka ingin bertarung, tetapi mereka tahu bahwa perang itu kejam. Pada saat ini, dia tiba-tiba muncul dengan ide aneh, kembali ke langit dan bumi, dan memanggil satu persatu dengan Kaisar Tao. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Saya akan memberi Anda, cukup. Mungkin ketika mereka kehilangan orang yang mereka cintai dan teman-teman, mereka akan benar-benar memahami betapa berharganya perdamaian. Stop point. Raja Qin Guang melonjak, ganas dan ganas, satu tendangan per kaki, berbalik, dan menyebabkan masalah bagi Lao Su. Dia benar-benar menggaruk mereka, memandangi tangan yang gatal dan mencoba menginjak kakinya. Gadis Qin Mengyao adalah yang paling tersirat, dan dia sudah melangkah maju. Itu masih Zhao Yun yang tenang, memegang kendi, menghirup, menatap Surahai, aku tidak tahu harus berpikir apa. Dia bukannya tanpa partisipasi dalam lineup seperti itu. Perbedaannya adalah bahwa perang di mana ia berpartisipasi tidak memiliki tingkat kaisar, dan tingkat keberadaan itu tidak muncul untuk waktu yang lama. Jadi, alam semesta ini luar biasa dan mengerikan. Untuk saat ini, dunia manusia dan dunia surga akan berbicara tentang dunia bawah. Hanya pada tingkat tertinggi, ada 2 barisan. Apa yang barisan mengintimidasi? Kembalilah dengan cepat. Kaisar menyergap dengan acuh tak acuh, menyeka darah pakaian yang diwarnai, dan juga mengumpulkan tentara kaisar ekstrim Ye Chen. Perintah, Yan Luo dari 10 ruang, memimpin tentara masing-masing untuk mundur. Dengan puluhan juta pasukan, mereka sekaligus, seperti Wang yang hitam, bergegas ke 4 sisi dunia bawah, dan momentumnya luar biasa. Kembali ke rumah disertai dengan sukacita, dan tidak ada kekurangan mencemooh. Hingga Raja Yan Luo, dan sampai ke Xiao Guier, semuanya adalah emosi. Bertempur melawan iblis, pertempuran itu besar, tetapi itu melanggar hukum. Belum lagi tentara iblis, hanya 2 kaisar yang dibantai sudah cukup bagi mereka untuk meledak ke keturunan mereka selama 800 tahun. Kaisar Ming dan Kaisar benar-benar memiliki wajah yang panjang ke prefektur, dan berani memburu kaisar seperti ini. 2 yang tertinggi ini adalah orang yang benar-benar kejam. Ketika datang ke kaisar, orang-orang di dunia bawah tidak bisa menahan batuk. Saya masih ingat bahwa gambar dimarahi oleh pil kaisar di luar kolom ajaib, seperti Vixen, dimarahi dengan sangat cepat, menumbangkan 3 pandangan. Ada banyak bakat di dunia bawah, semuanya. Ada yang tertinggi, sangat senang, bahkan dalam hal ini, juga bisa kembali, bertiup selama 800 tahun tanpa henti. Berjalan, minum, aku mengundang. Lei Ming akan menepuk dadanya, hanya menggaruk, dan melompat hidup-hidup, tanpa wajah atau kulit. Sekelompok junior bergegas maju dan menindaklanjuti. Seseorang tolong,
Kamu harus minum, jangan minum, kamu harus membuka perutmu untuk minum, kamu telah mengambil keputusan, jangan berhenti menangis. Angka-angka secara bertahap bubar, dan Ye Chen masih berdiri di luar negeri di Sura. Melihat Kaisar Huang melangkah keluar, dia bergegas maju, mencondongkan tubuh ke depan, dan dia masih menyegel belati. Butuh bantuan dari Di Huang. Kembalilah dan bicara. Di Huang tersenyum lembut, menjentikkan lengan bajunya. Ye Chen hanya merasakan kilatan di depan matanya dan muncul lagi. Itu adalah Jie Mingshan, hutan bambu kecil yang telah dia lukis sebelumnya. Ye Chen jatuh, dan menawarkan tungku perunggu dari segel dan mo. Reinkarnasi surga, Kaisar Huang Dao, bukan kebetulan bahwa Ye Chen menyegel iblis, dan dia tahu tentang itu. Itu adalah leluhur Dacu, kata Ye Chen, tetapi ingatan akan cahaya peri pengorbananku, menghilang tanpa bisa dijelaskan begitu dia memasuki lautan para dewa. Kaisar Huang tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dari tungku tembaga dan menunjukkan tubuh iblis. Wajah dan mo pucat dan tidak berdarah, dan matanya panik. Dua kaisar dibantai. Dia benar-benar melihatnya. Pria di depannya menyebar sejauh Tian Moyu, dan itu benar-benar kejam. Bukan seorang kaisar, tetapi ia dapat memblokir 5 kaisar iblis di tepi alam semesta. Betapa sombongnya, bahkan kaisar, karena iblisnya. Kaisar Huang mengangkat tangannya, membuka jari-jarinya, dan meletakkannya di atas kepala dan mo. Beberapa saat kemudian, saya melihatnya menutup tangannya. Dia tidak memiliki surga dan jiwa, dan di lautan Tuhan, ada sebuah kurungan yang melekat pada Yuan Shen. Bisakah kamu mencuci darah setan untuknya? Kata Ye Chen. Mencuci darahnya tidak berbeda dengan membunuhnya, Kaisar Sepi. Bagaimana dengan ingatannya? Ye Chen buru-buru bertanya, bisakah dia membuka ingatan kehidupan masa lalunya? Dengan cara ini, para senior dapat melakukan sesuatu. Begitu ingatan langit terbuka, mereka akan bertentangan dengan ingatan iblis, dan begitu mereka bertabrakan, mereka akan dihancurkan, yang merupakan keanehan iblis, dan tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen tampak jelek. Jika kamu ingin membuka blokirnya, aku bisa mempertahankan sedikit waktu untuknya. Ketika saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal, ketika batas waktu sudah habis, roh itu hilang. Apakah senior dan mo, bisakah dia keluar di dunia bawah? Tidak, Kaisar Huang berkata dengan jelas, biarkan iblis memasuki reinkarnasi dunia bawah, 3 alam akan dilecehkan dan melibatkan terlalu banyak. Bahkan para leluhur pun tidak berdaya, Ye Chen menghela nafas. 2 cara, pertama, biarkan dia terus hidup sebagai iblis, dan kedua, buka blokirnya dan hancurkan semuanya. Rong pikirkan tentang itu. Ye Chen menghela nafas. Entah membiarkan dan Mo Hung Hou hidup atau memberinya kejelasan jangka pendek, 2 jalan ini benar-benar membuatnya sulit untuk memilih. Dan Mo mengerutkan kening dengan erat, percakapan Ye Chen dengan Kaisar Huang tidak buruk, tapi itu adalah kabut air. Reinkarnasi apa? Belati apa? Apa yang diingat surga? Dia tidak tahu segalanya, yang dia tahu adalah bahwa hidupnya, dipegang di tangan Ye Chen pada saat ini, adalah untuk membuatnya tetap hidup atau mati. Solusi. Ye Chen berbicara, kata-katanya serak. Itu selalu lebih baik untuk membiarkan dan Mo tahu kampung halamannya, bahkan jika itu hanya beberapa saat, lebih baik menjadi iblis, yang dibenci oleh dunia. Mungkin ini melegakan Dan Mo. Dia percaya bahwa jika Dan Mo terjaga, dia akan memilih cara ini, tapi ini pilihan hidup dan mati, dia memilih Dan Mo. Berpikir dalam hatinya, dia mengangkat tangannya, telapak tangannya gemetar, sinar ingatan peri muncul, dan dia jatuh ke jantung Dan Mo Mei. Dan Kaisar Huang sekali lagi meletakkan tangannya di kepala Dan Mo. Kali ini, ingatan akan cahaya abadi tidak hilang, setelah berjalan-jalan di sekitar Dan Hai Senhai, ia bergabung ke dalam jiwanya. Pada saat itu, tubuh Dan Mo bergetar, ekspresinya menyakitkan, matanya sedikit terdistorsi, dan matanya yang berdarah menjadi kabur. Seperti kata Kaisar Huang, ingatan akan surga dan ingatan akan konflik iblis, dan adalah mungkin untuk menelan iblis kapan saja. Kaisar Huang menggunakan kekuatan gaib yang besar dan memenjarakan kedua kenangan itu. Kali ini, dianggap bahwa kecepatan tabrakan antara 2 ingatan telah melambat. Adapun Dan Mo, ia dipertahankan di tepi kehancuran. Dan Mo menggeram kesakitan, dan ingatan akan surga mengalir, meninggalkannya dengan kepala pecah-pecah, dan gambar-gambar dicetak di atas lautan Allahnya. Matanya yang kabur mengembalikan King Ming, menatap Ye Chen, bingung, bersemangat, perubahan sikap, terlalu banyak emosi. Kamu, Ye Chen, Dan Mo membuka mulutnya, suaranya serak, semua yang ada di depannya benar-benar tidak nyata, seperti mimpi. Dia meninggal lebih awal, saat membela Dan Cheng, dia mati dalam pertempuran. Tetapi mengapa dia masih hidup, terlalu banyak keraguan, membuatnya pusing, dalam kabut, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Reinkarnasi dari pendahulunya, tapi, reinkarnasi menjadi iblis. Ye Chen mengatakan rahasia lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Dan Mo menyakitkan sekali lagi, ingatan tentang surga dan ingatan iblis yang terjerat dalam meditasi.
Dia ingat bahwa dia adalah Danmo, Dacu. Tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah iblis. Kedua identitas ekstrim ini membuatnya sulit untuk menerimanya, dan dia memiliki hutang darah dengan iblis itu. Susi sangat berfluktuasi secara emosional sehingga dia satu titik jauh dari negara yang runtuh, dan bahkan Desolation Kaisar tidak bisa menahan diri. Senior, maafkan aku memilih jalan buntu ini untukmu. Ye Chen bersalah, bertanya-tanya apakah itu benar atau salah. Jangan salahkan kamu, jika kamu berubah padaku, kamu akan tetap memilih untuk tidak mabuk. Danmo tersenyum, ramah dan lembut, seperti seorang kakek tua. Senior, tapi ada kemauan. Ye Chen tertawa dan tersenyum. Bawa aku, untuk pulang. Di mata Danmo, air mata memenuhi matanya. 300 tahun, reinkarnasi besar, dia merindukan rumah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.